masuk. Silakan duduk, Mbak. Iya, baik, Mbak. Terima kasih. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Mbak siapa ya? Saya Melati. Oh baik, Mbak Melati, senang bertemu dengan Anda. Perkenalkan, saya Nadifa sebagai konsultan gizi di rumah sakit ini. Sebelumnya saya ingin bertanya Mbak tadi kesini bersama siapa ya? Kebetulan tadi saya kesini naik ojek online sih, Mbak. Oh baik Mbak, saya ingin bertanya lagi Mbak datang kesini atas rujukan dokter atau kemauan sendiri ya? Oh, dari rujukan dokter. Baik Mbak, boleh saya lihat surat rujukannya? Iya, boleh. Ini, Mbak, ada. Bentar ya. Ini. Baik, saya lihat surat rujukan terlebih dahulu ya Mbak. Oke baik, saya konfirmasi kembali ya Mbak. Apakah benar atas nama Melati Anissa Nurjana, usia 20 tahun, dan pekerjaan sehari-hari sebagai mahasiswa? Iya, Mbak, betul. Oh baik Mbak, jika Mbak bersedia, kita akan melakukan konseling yang akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit untuk mengubah perilaku dan pola makan Mbak. Apakah Mbak bersedia? Oh, iya, baik. Saya bersedia. Berdasarkan hasil rujukan yang telah saya baca, di sini berat badan Mbak itu sebesar 50 kg dengan tinggi badan 161 cm. Kalau boleh tahu, ini pengukurannya dilakukan kapan ya Mbak? Kurang lebih 5 hari yang lalu sih. Baik Mbak, sekarang saya akan melakukan pengukuran ulang kembali berat badan dan tinggi badan Mbak. Dimulai dari berat badan Mbak. Mohon untuk barang-barang yang memberatkan tolong diletakkan terlebih dahulu di sebelah sini ya Mbak. Baik, selanjutnya silakan berdiri di sebelah sini. Pandangan lurus ke depan ya Mbak. Oke baik, sudah saya catat berat badan Mbak sebesar 50 kg. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi badan. Silakan Mbaknya berdiri di sebelah sini. Baik, mohon untuk ikat rambutnya tolong dikendorkan sedikit. Iya. Baik, untuk punggung, bokong dan tumit mohon dirapatkan ke tembok dan kepala juga ya Mbak. Mohon maaf sedikit bergeser ke kiri. Ya baik, terima kasih. Pandangan lurus ke depan ya Mbak. Ya baik, tinggi badan Mbak sebesar 161 cm. Sudah saya catat. Mari kita duduk kembali Mbak. Silakan untuk barang-barangnya boleh dibawa kembali. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, didapat hasil yang sama dengan data sebelumnya Mbak. Lalu setelah saya hitung, IMT atau indeks massa tubuh Mbak itu sebesar 19,3. Hal ini termasuk kategori normal Mbak, tetapi untuk berat badan Mbak itu kurang. Idealnya itu sebesar 54 kg. Apakah dalam 2 bulan ini Mbak mengalami penurunan berat badan? Iya, Mbak, 2 bulan yang lalu berat saya sih sekitar 59-60 kg. Oh seperti itu ya Mbak, jadi cukup signifikan ya Mbak untuk penurunan berat badannya. Lalu kalau boleh tahu, dapat Mbak ceritakan nggak kenapa Mbak bisa mengalami turunan berat badan seperti itu? Keluhannya itu saya sering pusing, terus sering ngerasain mual, sama nyeri ulu hati sih Mbak itu. Oh baik Mbak, saya lihat juga tadi berdasarkan hasil data rujukan, pernafasan Mbak itu 25 kali per menit. Itu termasuk cepat Mbak, karena normalnya itu 12 hingga 24 kali per menit. Oh gitu ya Mbak. Iya Mbak,
Dan berdasarkan hasil pemeriksaan lab, nilai leukosit, ureum, dan kreatinin Mbak termasuk tinggi yang disertai dengan nyeri pada ulu hati yang telah Mbak sebutkan tadi. Hal ini menandakan adanya peradangan pada lambung Mbak. Dan berdasarkan diagnosis medis, Mbak ini di sini terkena penyakit gastritis. Sebelumnya saya ingin bertanya Mbak, apakah Mbak tahu apa itu gastritis? Oh, kurang tahu Mbak. Gastritis itu apa ya? Oh baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu gastritis. Gastritis sendiri itu adalah peradangan atau iritasi yang terjadi pada lapisan lambung yang biasanya itu terjadi karena adanya infeksi Helicobacter pylori dan beberapa jenis makanan seperti makanan terlalu pedas, asam, berbumbu tajam, dan mengandung lemak yang tinggi. Penyakit gastritis sendiri ini dikategorikan menjadi dua Mbak. Yang pertama itu gastritis akut dan yang kedua itu gastritis kronik. Oh begitu. Terus perbedaannya apa ya kalau boleh tahu? Baik Mbak, untuk perbedaannya sendiri itu adalah yang pertama untuk gastritis akut itu ada peradangan pada lapisan lambung yang terjadi secara tiba-tiba pada ulu hati dan rasa sakitnya itu luar biasa. Namun sifatnya ini hanya sementara Mbak. Lalu untuk gastritis kronik ini peradangan yang terjadi pada lapisan lambung, namun terjadinya itu secara bertahap dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Oh gitu ya Mbak. Iya Mbak, sebelumnya saya ingin bertanya apakah ada riwayat keluarga yang terkena penyakit tersebut? Nggak ada sih Mbak. Baik Mbak, kalau begitu gejala saat Mbak merasakan pusing, lemas daripada ulu hati itu terjadi ketika kapan ya Mbak? Biasanya sih saya konsumsi gorengan gitu sambil santai sore gitu. Biasanya makan gorengan terus sehari 2 kali minum kopi. Ya Mbak sering mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut? Oh iya, saya suka banget soalnya Mbak sama gorengan sama minum kopi. Itu memang favorit saya sih kopi. Oh seperti itu ya Mbak. Lalu untuk kegiatan sehari-hari Mbak itu bagaimana ya Mbak? Boleh diceritakan? Karena saya mahasiswa ya, lagi kuliah daring seperti ini, paling saya cuma duduk aja gitu, terus paling sambil ngerjain tugas di depan laptop atau zoom meeting gitu aja sih Mbak. Jarang kalau mengumpulkan tugas ke kampus gitu, jarang sih. Apakah Mbak sering berolahraga? Biasanya dalam seminggu itu Mbak melakukan olahraga berapa kali? Lalu kalau boleh tahu olahraga apa ya Mbak yang Mbak lakukan? Boleh diceritakan? Saya biasanya olahraga itu 2 minggu sekali sih Mbak. Wah hebat ya Mbaknya, walaupun sibuk Mbak tetap rajin berolahraga. Oh, biasa aja Mbak, emang kayak gitu. Biasanya kan disuruh olahraga emang harus tetap dilakukan walaupun kita sibuk ya, karena kesehatan itu emang penting gitu. Oke baik Mbak, sekarang saya akan melakukan pengukuran asupan makanan atau yang biasa dikenal dengan food frequency dengan menanyakan makanan apa saja yang Mbak konsumsi dalam sebulan terakhir ini. Apakah Mbak bersedia? Oh iya Mbak, silakan. Baik Mbak, dalam sebulan terakhir ini Mbak makan makanan pokok apa saja ya? Saya biasanya makan nasi sih. Kalau boleh tahu Mbak dalam sebulan terakhir ini makan nasi itu berapa kali ya? Untuk makan nasi saya konsumsi 3 kali sehari. Seperti itu, baik Mbak. Lalu untuk konsumsi lauk hewaninya dalam sebulan terakhir ini Mbak konsumsi apa saja ya Mbak? Boleh diceritakan? Biasanya untuk lauk nabatinya saya konsumsi tahu sama tempe sih Mbak, 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu gitu. Oh seperti itu ya Mbak. Lalu untuk lauk hewaninya yang Mbak konsumsi dalam sebulan terakhir ini apa saja ya Mbak? Oh, saya sering mengkonsumsi ikan. Untuk frekuensinya seberapa sering ya Mbak? Saya mengkonsumsi ikan 2-3 kali sehari.
untuk lauk hewani lainnya seperti ayam, telur, dan daging, apakah Mbak konsumsi juga? Oh, untuk 2 minggu terakhir saya nggak makan makanan itu sih. Lalu untuk sayurnya sendiri, Mbak apa saja yang Mbak konsumsi ya? Oh, saya suka makan sayur. Saya biasanya bikin makan beningan bayam sama wortel gitu. Biasanya ditumis gitu juga sering. Itu ya Mbak. Lalu untuk frekuensi makannya berapa banyak ya Mbak? 5 kali seminggu, Mbak. Wah, bagus. Mbaknya suka makan sayur ya. Lalu kalau untuk buahnya, buah apa ya yang Mbak sering konsumsi? Oh, saya nggak mengkonsumsi buah, Mbak. Baik Mbak, apakah Mbak sering mengkonsumsi susu? Enggak, Mbak. Lalu untuk makanan ringan, apakah Mbak mengkonsumsinya? Biasanya saya mengkonsumsi makanan ringan 1-2 kali sehari. Lalu untuk minuman manisnya seperti teh, sirup, minuman kemasan botol, dan lainnya, apakah Mbak mengkonsumsinya juga? Oh, enggak juga, Mbak. Selanjutnya saya akan melakukan recall makanan yang Mbak makan selama 24 jam terakhir. Apakah Mbak bersedia? Oh, iya boleh, Mbak. Baik, sekarang bisa tolong disebutkan Mbak konsumsi apa saja dari mulai Mbak bangun tidur hingga tidur kembali? Saya paling sebelum belajar daring saya sarapan nasi sama sayur bening. Kemudian makan siang itu saya mengkonsumsi nasi, terus ikan kembung goreng, terus tahu bacem sama tumis toge. Terus kalau misalkan untuk selingan sorenya sih saya makan cemilan itu 1 buah dadar gulung sama bubur sumsum sih biasanya. Malamnya itu saya makan nasi sama ikan kembung balado sih, Mbak. Oh, seperti itu ya Mbak. Baik, saya ulangi kembali ya Mbak. Di pagi hari itu Mbak makan nasi berbayam dengan tempe goreng. Lalu untuk makan siang itu Mbak makan nasi, ikan goreng kembung, tahu bacem, dan tumis toge. Lalu untuk snack sorenya Mbak makan kue dadar gulung dan bubur sumsum. Serta makan malamnya itu Mbak makan nasi dengan ikan kembung balado. Apakah ada yang belum tercatat Mbak? Sudah, Mbak, itu aja. Baik, untuk nasinya kira-kira berapa banyak ya Mbak? Saya makan nasi itu 2 centong sehari sih. Baik Mbak, di sini saya ada beberapa gambar centong nasi. Apakah centong nasi yang Mbak makan itu seperti ini Mbak? Yang ini? Ini, Mbak, nih yang itu ya, betul. Lalu untuk bening bayamnya berapa banyak ya Mbak? 1 mangkok sih, Mbak. Untuk satu mangkuknya seperti apa ya Mbak? Di sini ada beberapa gambar, bisa tolong tunjukkan seperti apa mangkoknya? Yang ini, atau yang ini? Oh iya, yang ini nih, mangkok ayam jago. Tapi nggak penuh sih, biasanya 3/4 mangkok aja. Oh yang ini ya Mbak. Iya, Mbak, betul. Lalu untuk tempe gorengnya seperti apa ya Mbak? Ini ada gambar di sini, bisa tolong tunjukkan yang seperti apa? Yang A, yang B, dan yang C. Tempenya sih 1 potong, Mbak. Yang ini nih, gambar yang C. Oh baik Mbak. Lalu saat makan ikan goreng kembungnya Mbak, kira-kira seberapa ya Mbak? Di sini saya ada gambar, bisa tolong tunjukkan seperti apa? Yang ini, atau yang ini Mbak? Yang ini, Mbak, yang B. Iya, saya mengkonsumsi 1 potong aja sih, 1 ekor. Oh baik Mbak. Lalu untuk tahunya berapa potong ya Mbak? Dan untuk gambarannya bisa tolong tunjukkan seperti apa dari gambar yang ada di sini? Kalau tahu saya makan 1 potong, Mbak, yang ini nih, yang C. Iya Mbak, baik. Lalu untuk tumis togenya sendiri itu seperti apa ya Mbak? Seberapa banyak? Apakah seperti gambar yang ada di sini? Saya makannya setengah piring dari gambar yang ini, Mbak, piringnya. Oh iya baik. Kalau untuk selingan sorenya Mbak mengkonsumsi dadar gulung seberapa banyak ya? 1 potong, Mbak. Oke baik. Lalu untuk bubur sumsumnya Mbak makan berapa banyak ya? 1 mangkok sih, Mbak. Kalau boleh tahu untuk satu mangkoknya itu seperti apa ya Mbak? Boleh ditunjukkan pada gambar yang ada di sini.
Nah ini mbak, saya mau konsumsi ini yang kecil, 1 mangkok. Baik, lalu pada makan malam, ikan kembung yang dikonsumsi berapa banyak ya mbak? 1 ekor mbak, ukurannya sama kayak makan siang tadi. Oh, seperti itu. Baik, Mbak. Kalau boleh saya tahu, apakah ada makanan yang Mbak pantang menurut riwayat alergi atau hal lain, Mbak? Ada mbak, karena saya seorang muslim, jadi saya nggak boleh makan daging babi sama daging anjing, haram-haram, dan saya juga nggak minum alkohol. Oke, baik, Mbak. Sekarang saya akan menghitung asupan yang Mbak makan kemarin. Sembari menunggu, Mbak bisa membaca list ini, Mbak. Oke. Hasil perhitungan, masalah gizi yang Mbak alami adalah yang pertama, kurangan asupan makanan berkaitan dengan menurunnya nafsu makan yang disebabkan oleh faktor fisiologis seperti pusing, mual, nyeri pada ulu hati, serta lemas yang ditandai dengan pencapaian kebutuhan energi dan zat gizi makro di bawah 80% dari kebutuhan total. Lalu selanjutnya di sini IMT Mbak atau indeks massa tubuh Mbak itu normal sebesar 19,3. Selanjutnya adanya perubahan nilai lab terkait gizi berkaitan dengan kebiasaan makan, yaitu adanya peradangan pada lambung ditandai dengan kadar leukosit tinggi sebesar 14.880 per mili dan cukup sering untuk mengkonsumsi sumber protein hem. Hal ini ditandai dengan ureum tinggi sebesar 69 mg per desiliter dan kadar kreatinin juga tinggi sebesar 2 mg per desiliter. Oh gitu ya, jadi saya harus gimana mbak? Diagnosa yang telah ditetapkan, saya telah menyusun intervensi yang akan saya berikan. Jenis diet yang cocok untuk Mbak adalah jenis diet lambung 2 dengan energi dan protein cukup, lemak dan serat rendah, makanan yang tidak berbumbu tajam, serta bentuk makanan lunak agar mudah dicerna dan tidak memberatkan kerja lambung. Sebelum mengisi leaflet daftar diet, saya ingin bertanya pada Mbak, apakah Mbak siap melakukan perubahan perilaku yang dimulai dari pola makan sehari Mbak? Insya Allah siap mbak. Daftar dietnya ya Mbak, dimulai dari identitas, dan selanjutnya setelah saya hitung berdasarkan asupan kebutuhan sehari Mbak, jenis diet yang cocok untuk Mbak adalah jenis diet lambung 2 dengan energi sebesar 1739 gram, protein sebesar 87 gram, lemak sebesar 29 gram, dan karbohidrat sebesar 282 gram. Ya Mbak? Oke mbak, terus gimana saya harus memenuhi diet tersebut ya? Jenis diet lambung ini adalah jenis diet yang rendah lemak dan rendah serat. Nah, untuk makanan yang rendah lemak dan rendah serat, untuk makanan pokoknya ada umbi-umbian, hazelnut, dan gandum. Lalu untuk sumber hewaninya ada daging ayam tanpa kulit, ikan, dan susu. Lalu untuk jenis buah-buahan dan sayur-sayuran segar sangat dianjurkan untuk dikonsumsi Mbak. Dan selain itu Mbak juga disarankan untuk mengurangi konsumsi kopi yang biasanya Mbak dalam sehari itu mengkonsumsi 2 cangkir, seharinya cukup 1 cangkir saja. Lalu hindari makanan yang berbumbu tajam dan tinggi lemak seperti gulai. Serta Mbak juga dianjurkan untuk menghindari makanan kemasan dan cepat saji
agar tidak memicu terjadinya iritasi pada lambung Mbak. Oh iya Mbak, berarti saya harus mengubah makanan yang tinggi lemak dan tinggi serat ke makanan yang rendah lemak dan rendah serat ya? Betul Mbak. Di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai isi leaflet yang telah saya berikan tadi. Di sini itu leaflet itu berisi diet lambung juga dapat diberikan kepada pasien yang gangguan saluran cerna seperti radang lambung atau gastritis, radang esofagus dan lainnya. Lalu di sebelah sini itu ada tujuan dietnya Mbak. Tujuan dietnya itu memberikan makanan dan cairan secukupnya, mencegah dan menetralkan pembentukan asam lambung yang berlebihan. Lalu di sebelah sini itu ada syarat dietnya Mbak. Syarat dietnya itu makanan dalam bentuk lunak agar mudah dicerna, hindari mengkonsumsi makanan yang merangsang lambung seperti asam, pedas, dan terlalu panas atau terlalu dingin. Serta yang terakhir itu ada cara pengolahan makanannya itu secara direbus, kukus, atau dipanggang. Lalu di sebelah sini ada pengaturan makannya Mbak. Untuk pengaturan makannya sendiri itu untuk bahan-bahannya itu Mbak bisa Mbak lihat sendiri di sini. Dan di sini juga ada makanan yang dianjurkan dan dibatasi. Lalu di bagian belakang sini, di bagian belakang sini ada contoh menunya Mbak, menu untuk penyakit gastritis. Di sini saya ada contoh sayuran. Yang pertama ada wortel, yang kedua ada abu siam. Lalu untuk buahnya yang dapat Mbak konsumsi ada jeruk nih Mbak. Lalu ada alpukat. Dan yang terakhir ini ada pisang Mbak. Kira-kira dalam menjalankan diet ini, apakah Mbak ada hambatan? Paling hambatan saya karena saya sibuk kuliah daring ya, maksudnya hampir setengah hari itu saya di depan laptop gitu, jadi saya nggak ada waktu mungkin buat masak, paling ibu saya yang masakin. Kalau begitu Mbak Melati bisa bicarakan kepada ibu Mbak mengenai jenis makanan yang akan dimasak. Baik, saya akan berbicara pada ibu saya. Baik, kalau begitu apakah saya boleh meminta Mbak Melati untuk menjelaskan kembali apa yang telah kita diskusikan tadi? Iya Mbak, jadi tadi intinya itu berarti saya harus mengkonsumsi makanan yang rendah lemak sama rendah serat ya untuk penyembuhan gastritis saya. Terus juga saya harus mengubah cara masak makanannya dari yang biasanya digoreng jadi mungkin direbus, dikukus gitu. Terus sih Mbak. Baik, sepertinya Mbak Melati sudah paham apa yang telah kita diskusikan tadi. Semoga diet yang saya berikan dapat dijalankan dengan baik ya Mbak. Lalu untuk memantau apakah diet ini berhasil, Mbak dapat datang kembali ke sini 2 minggu ke depan. Ini data konseling yang kita lakukan telah saya catat di data medik. Dan ini ada leaflet mengenai anjuran makanan yang dianjurkan untuk menderita gastritis. Bisa Mbak bawa pulang. Baik Mbak, terima kasih banyak. Iya terima kasih banyak ya Mbak. Selamat pagi. Iya, sama-sama Mbak Melati. Selamat pagi.